Seketika, Romi terbangun dari mimpinya, tapi ia tak bisa bergerak. Ia mengalami ketindihan. Ia juga merasakan seperti ada sesuatu yang basah menggulir telapak kakinya. Assalamualaikum, balik lagi bersama aku, Dede. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor lagi nih buat kalian ya, yang berasal dari Twitternya @agilrsaputra. Bagi kalian yang penasaran dengan Twitternya, udah aku taruh di deskripsi ya. Oh ya, bagi kalian yang ingin membagikan cerita horor kalian lewat channel ini, kirim aja ke email yang ada di bawah ini ya. Oke, kita mulai. Teluh Siti Setana. Kata Siti dan Setana diambil dari bahasa Jawa Krama Inggil, yang berarti Siti adalah tanah dan Setana adalah kuburan. Media yang digunakan dalam sihir ini adalah tanah kuburan, dan konon efeknya tak bisa diprediksi, bisa ringan dan bisa juga menjadi ganas. Kali ini aku akan menceritakan tentang korban dari Teluh Siti Setana yang dialami oleh sebuah keluarga di tahun 1992. Kejadian janggal, seram, dan tragis terjadi pada keluarga ini. Semua nama dan tempat disamarkan untuk menjaga identitas dan privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Temanggung, 1991. Sebut saja Baskoro, kepala di keluarga ini, dan Sartika istrinya. Mereka mempunyai 2 anak. Yang pertama Romi, 16 tahun, dan adik perempuannya, Yuli, 10 tahun. Baskoro dan istrinya mempunyai sebuah usaha toko sembako di sebuah ruko kontrakan yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Seiring berjalannya waktu, usahanya cukup lancar dan sukses. Terbukti setelah bertahun-tahun mengontrak, tepatnya di tahun 1992, ia berhasil membeli sebuah rumah. Dan di tahun yang sama, Baskoro juga berhasil membeli ruko yang dikontrakannya. Usahanya semakin lancar karena rumah barunya letaknya lebih dekat dengan ruko tempat ia berjualan. Romi, si anak sulung sekaligus narasumber dari cerita ini, sebenarnya tak begitu nyaman tinggal di rumah barunya karena bangunannya yang tua dan besar, rasanya seperti rumah angker. Tapi tentunya ia tidak bisa membantah keputusan ayahnya. Menurut informasi, rumah ini dibeli oleh Baskoro dari sebuah keluarga yang bersengketa. Rumah ini adalah omah candi atau rumah peninggalan orang tua yang hartanya sedang diperebutkan oleh anak-anaknya. Singkat cerita, tinggallah keluarga Baskoro di rumah itu. Bulan demi bulan berlalu. Seiring usahanya yang berkembang, mulai terjadi sesuatu yang mencurigakan. Berawal di suatu malam, Baskoro, istri, dan anaknya harus terbangun karena suara gonggongan anjing di depan rumahnya. Dengan sedikit kesal, Baskoro keluar ke depan rumahnya, diikuti oleh Romi di belakangnya, dan terlihat 2 ekor anjing di luar pagar yang masih terus menggonggong. Entah anjing milik siapa itu, karena memang di daerah itu banyak warga yang melihara anjing. Baskoro mengambil batu dari sebuah pot bunga di depan rumahnya dan melemparkannya ke arah anjing itu, dan anjing itu pun berlari pergi. Baskoro dan anaknya Romi pun berbalik hendak masuk lagi ke dalam rumah. Namun langkah mereka terhenti ketika merasakan seperti ada tanah yang mengotori kaki mereka. "Opo iki?" Baskoro berkata seraya mengusapkan kakinya di keset depan rumahnya. Mereka berdua pun kembali masuk ke rumahnya dan ke kamarnya masing-masing. Dan beberapa saat kemudian terjadi sesuatu
yang kali ini dialami oleh Romi. Entah kenapa, malam itu Romi menjadi agak gelisah mengingat dua anjing yang melolong di depan rumahnya tadi. Beberapa kali ia tertidur, tapi selalu terbangun. Sampai akhirnya Romi benar-benar terlelap dan ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sosok kakek tua. Rambutnya digulung di atas, wajahnya biru memar, dan mata yang melotot. Dalam mimpinya, sosok orang tua itu sepertinya marah dan memegangi pundak Romi. Dan sosok itu mulai meraba-raba sekujur tubuhnya, semakin merendah dan merendah, hingga akhirnya berhenti di kaki Romi. Seketika, Romi terbangun dari mimpinya, tapi ia tak bisa bergerak. Ia mengalami ketindihan. Ia juga merasakan seperti ada sesuatu yang basah menggulir telapak kakinya. Romi berdoa, mengumpulkan tenaga untuk menggerakkan tubuhnya. Ia sudah mencoba berteriak sekencang mungkin, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah desahan-desahan. Sampai akhirnya ia berhasil menggerakkan kepalanya. Matanya pun langsung menuju ke kakinya, dan apa yang ia lihat sungguh mengerikan, karena sosok kakek tua itu yang ia lihat dalam mimpinya tersebut kini sedang menjilat-jilati telapak kakinya. Sesaat mata dari sosok itu menatap ke arah Romi yang kini tengah ketakutan. Ia merasakan jilatan basah dari sosok itu. Romi pun memalingkan pandangannya. Sekarang ia benar-benar sadar tangan dan tubuhnya sudah bisa digerakkan, namun tidak dengan mulut dan kakinya. Kembali ia mencoba menatap ke arah sosok yang masih menjilati kakinya itu. Ternyata ada dua tangan hitam yang memegangi kakinya. Romi pun kembali memalingkan pandangannya dan memejamkan matanya dengan terus berdoa dalam hatinya. Sampai akhirnya jilatan itu tak lagi terasa. Romi langsung menarik kakinya dan berlari keluar kamar. Namun ketika mau menuju kamar orang tuanya, langkahnya terhenti kaku saat melihat sosok yang tengah berdiri di atas meja makan. Sosoknya mirip anak lelaki kecil yang telanjang dada dengan kain sarung lusuh yang menyelempang di pundaknya. Sosok itu terus memandangi Romi yang ketakutan. Tubuhnya sulit untuk digerakkan. Perlahan sosok anak kecil itu turun dari meja makan dan berjalan ke arah Romi dengan mengacungkan jari telunjuknya. Sosok itu semakin mendekat. Tubuh Romi terasa lemas dan seketika pandangannya menjadi gelap. Romi pun pingsan dan terbangun di keesokan harinya. Ibunya yang bingung mendapati anaknya tidur di lantai bertanya kepada Romi. Ia pun menjelaskan apa yang dialaminya semalam. Dengan wajah yang pucat, Romi syok dan ia sakit. Pada hari itu juga, Romi yang sakit akhirnya tidak masuk sekolah hari itu. Singkat cerita, pagi berjalan seperti biasa. Baskoro sang ayah mengantarkan Yuli berangkat ke sekolah, dan setelah itu langsung ke toko. Sementara sang ibu menemani Romi yang sakit di rumah. Sekitar pukul 11 siang, sang ibu keluar dari kamar setelah tahu Romi tengah tidur pulas, karena pagi itu ia belum sempat beberes rumah karena sibuk mengurus keluarganya. Sang ibu mulai menyapu ruangan demi ruangan, namun ia heran ketika masuk kamar Romi. Lantainya banyak ditemukan bercak-bercak tanah, baunya wangi, tapi agak aneh. Ia segera keluar, mengambil alat pel dan membersihkannya. Namun ketika ia sampai di kamar, bercak itu seketika hilang, tak berbekas. Ia yang heran langsung memeriksa tangannya yang tadi sempat menyentuh bercak itu, dan benar masih bercak tanah, kecoklatan, dan bau wangi yang agak aneh. Dan pada saat yang bersamaan, seketika tengkuknya terasa dingin, seakan ada seseorang yang meniupnya. Sang ibu
langsung bergegas keluar dari kamar Romi dan menenangkan dirinya di dapur sambil minum air putih. Ia berpikir apa gerangan yang terjadi, dan lamunannya itu terhenti oleh suara orang yang masuk ke rumahnya. Tampaknya itu Baskoro, suaminya, yang langsung menuju ke meja makan. Namun beberapa saat kemudian Baskoro memanggil istrinya, Sartika. Bu, kesini. Ini nasinya kok sudah berbau ya? Kata dia dengan agak kesal. Setelah diperiksa, memang benar nasinya sudah bau dan berlendir. Padahal baru dimasak tadi pagi dan sempat juga dimakan untuk sarapan oleh keluarganya. Padahal beras mahal ini loh, Bu. Kata Baskoro pada istrinya. Baskoro pun memanggil Supri, supirnya, yang tengah merokok di teras rumah untuk membelikan nasi bungkus di warung sekalian menjemput Yuli di sekolah. Namun ketika Supri mau berangkat, tiba-tiba dia teriak. Baskoro dan istrinya sontak langsung keluar dan memeriksanya. Ada ular, Pak. Besar sekali dalam mobil. Kata Supri dengan wajah takut. Baskoro yang penasaran langsung memeriksa dari luar, dan benar ada ular yang tengah melingkar di kursi depan. Baskoro segera menyuruh Supri untuk berangkat dengan sepeda motor saja. Sementara itu, ia memanggil warga sekitar untuk menangani ular itu. Sartika, istrinya, yang ketakutan terlihat menjauh dari mobil itu. Singkat cerita, datanglah beberapa warga yang membantunya. Tapi ketika dilihat, ular itu sudah tidak ada. Sartika, istri Baskoro, orang yang dari tadi berada di sekitar mobil, tak tahu kemana ular itu pergi. Jangan-jangan masuk di balik kursi, Pak, kata salah satu warga. Akhirnya, dengan dibantu beberapa warga, dibukalah kursi kemudi mobil. Berguguran serpihan tanah yang cukup banyak. Baskoro dan salah satu warga awalnya tak memperdulikan dan fokus untuk mencari ular yang diduga masuk. Sampai akhirnya mereka menyadari ada bau wangian yang aneh dari tanah yang berguguran itu. Begitu juga dengan ular itu yang setelah dicari-cari juga tidak ketemu. Sartika, istri Baskoro, yang tadi menyaksikan dan dekat serta mencium bau itu, langsung teringat kejadian saat tadi di kamar Romi. Namun ia memilih diam sampai akhirnya setelah para warga pulang, barulah ia menceritakan kepada Baskoro, suaminya, tentang kejadian tadi. Istrinya mulai menghubung-hubungkan itu dengan cerita Romi tentang apa yang dialaminya semalam. Namun Baskoro di sini tampaknya menampik dan sepertinya mewajarkan hal itu. Singkat cerita, hari pun berlalu. Tak ada lagi kejadian janggal yang terjadi. Sekitar 7 hari terakhir ini, Romi juga terlihat sudah sembuh dari sakitnya dan sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Sampai di suatu malam, terjadi lagi hal yang menyeramkan yang mereka alami secara bersamaan. Malam itu mungkin belum terlalu larut. Romi, ayah, dan ibunya juga masih terjaga. Hanya Yuli, si bungsu, yang terlihat sudah terlelap dalam kamar. Dan tiba-tiba suara rorongan anjing di depan rumahnya terdengar lagi, dan kali ini lebih bising. Seketika Romi mengingat kejadian tempo hari. Nyalinya menciut. Ia merapatkan jarak duduknya ke tubuh ibunya, sementara Baskoro, sang ayah, mau memeriksa keluar. Baskoro yang kesal sempat memaksakan untuk tetap keluar, namun diurungkan oleh istrinya. Seketika suara rorongan anjing itu sudah menghilang. Mereka bertiga pun kembali duduk. Beberapa saat kemudian pintu rumahnya diketuk. Ini cukup aneh. Pasalnya, untuk seseorang bisa sampai ke depan rumah harus melewati pagar terlebih dahulu. Sedangkan pagar itu digembok. Di sini Baskoro yang mau memeriksanya kembali lagi dicegah oleh istrinya yang sepertinya
Merasakan ketidakberesan ini, Baskoro pun mencoba berteriak ke arah pintu depan. "Sopo yo?" kata Baskoro. Namun teriakan Baskoro itu malah disambut oleh tangisan beserta ketukan yang makin keras. Mendengar itu, mereka bertiga ketakutan. Romi yang tak sengaja memandang ke arah pintu depan sempat melihat bayangan-bayangan yang berlalu lalang dari celah bawah pintu. Beberapa saat kemudian, setelah ketukan berhenti, suara tangisan itu berpindah-pindah seakan mengelilingi bangunan rumah itu. Mereka bertiga hanya bisa meringkuk, mematung ketakutan di ruang tengah hingga tangisan itu menghilang. Mereka benar-benar terjaga hingga azan subuh terdengar. Lalu lalang kendaraan di depan rumahnya juga mulai ramai. Baskoro yang sebenarnya menyimpan rasa penasaran perihal tangisan semalam mencoba untuk keluar rumah. Kali ini ia mempunyai perasaan yang tak enak. Dan benar saja, ketika ia keluar dari depan rumah, Baskoro melihat bungkusan kain putih sebesar kepalan tangan orang dewasa di teras rumahnya. Bungkusan itu nampak setengah terbuka. Terlihat tanah yang keluar bercecer dari bungkusan itu. Mungkin bungkusan itu sengaja dilempar dari luar. Dari sini, Baskoro mulai merasa ada yang sedang mempermainkan keluarganya. Baskoro tak berani menyentuh bungkusan itu. Ia segera masuk ke dalam rumah. Terlihat kini suasana yang pastinya aneh. Romi anaknya dan Sartika istrinya tampak terdiam, melamun menahan kantuk. Sepertinya mereka semua masih trauma dengan kejadian semalam. Meski begitu, Baskoro tetap mencoba tenang. Ia tetap beraktivitas seperti biasanya, mengantar anak-anak sekolah dan pergi ke tokonya. Singkat cerita, sesampainya Baskoro di tempat usahanya, tak disangka di sana juga ditemukan hal yang sama, yaitu bungkusan kain putih yang berisi tanah. Supri, supirnya, yang pertama kali menemukannya, juga tak berani menyentuhnya. Sebut saja Pak Wahono, salah satu kuli panggul di situ, menghampiri Baskoro dan Supri yang tengah mengamati bungkusan itu. "Wah, tidak beres itu, Pak," kata Wahono kepada Supri. Pak Wahono ini sepertinya memang sedikit tahu tentang hal-hal seperti ini. Setelah itu, dengan percaya diri, Pak Wahono membuka bungkusan itu, diikuti dengan beberapa orang yang makin mengkerumuni ingin melihat hal itu. Dan setelah dibuka bungkusan itu, ternyata berisi tanah setengah basah, bunga ziarah, beras kuning, dan yang paling mencengangkan, ditemukan juga 2 buah gigi geraham orang dewasa di dalam bungkusan itu. "Wah, gawat ini, Pak. Sepertinya ada orang yang tidak suka dengan Bapak," kata Pak Wahono. Ia pun menyarankan Baskoro untuk memanggil kiai atau ustadz agar meruqyah tempat ini. Baskoro pun hanya mengangguk. Sementara Pak Wahono kembali beraktivitas mengangkat karung beras dari truk menuju gudang belakang ruko. Dan tak selang beberapa lama, hal naas pun terjadi. Baskoro dan Supri pun sontak tersentak berlari menuju gudang belakang ruko ketika ada beberapa orang pekerja kuli panggul yang berteriak minta tolong. Sesampai di sana, terlihat 5 baris tumpukan karung beras setinggi sekitar 5 meter itu jatuh ke bawah. Salah satu pekerja juga terus berteriak menyebut nama Pak Wahono. Ternyata Pak Wahono yang tertimpa tumpukan itu. Mereka semua berusaha mengangkat karung beras yang menutupi tubuh Pak Wahono itu satu persatu. Harusnya kejadian ini tidak fatal karena barang yang menimpanya itu lunak. Tapi setelah semua karung beras berhasil diangkat, terlihat Pak Wahono yang tak bisa bergerak. Matanya terbuka. Pak Wahono sama sekali tak merespon panggilan orang-orang di sekitarnya. Dia hanya tengkurap dengan kepala menghadap sebelah kanan.
Supri yang mendekat ingin mengangkatnya langsung dicegah oleh Baskoro. Ia takut bila ada cedera fatal di tubuh Pak Wahono. Ia pun segera memanggil petugas medis dan setelah ditangani, benar saja Pak Wahono mengalami retak tulang leher. Entah ini ada hubungannya atau tidak dengan semua ini. Yang jelas hal naas ini terjadi dan dialami oleh Pak Wahono, orang pertama yang berani membuka bungkusan itu. Setelah kejadian itu, Pak Wahono harus pensiun dari pekerjaannya karena cedera yang dialaminya. Ia menjadi sulit berjalan. Baskoro mulai merasa ini harus dihentikan. Ia mulai mencari seseorang yang bisa mengatasi hal ini. Namun, semua sempat menemui jalan buntu ketika para orang pintar yang ditemuinya itu hanya menyarankan untuk membersihkan tanah-tanah itu saja tanpa memberitahukan solusi yang tuntas. Di sini, Baskoro juga mengetahui bahwa ia sedang dipermainkan oleh Teluh Siti Setana atau santet tanah kuburan. Gangguan itu terus saja terjadi dari penampakan-penampakan yang ada di rumahnya hingga kini mulai merambah ke tempat usahanya. Ada satu kesaksian juga dari salah satu langganannya di toko sembako yang terpaksa pindah tak lagi membeli dagangannya karena ia bersumpah mengaku sudah seminggu ini toko Baskoro tutup. Padahal Baskoro merasa sama sekali tidak menutup tokonya. Yang Baskoro herankan, memang dalam seminggu itu tokonya agak sepi. Hanya ada beberapa pengecer saja yang datang membeli. Romi anaknya pun sudah merasakan 2 bulan ini ayahnya sudah berubah menjadi orang yang selalu mengedepankan emosinya. Romi juga sempat melihat ayah dan ibunya bertengkar. Entah apa yang diselisihkan. Yang jelas, suasana rumah kini menjadi tidak enak sejak datangnya Teluh ini. Seiring dengan itu, Romi pun kembali mengalami kejadian seram dan menakutkan. Malam itu terjadi perdebatan kecil antara ayah dan ibunya Romi. Entah apa yang jadi masalahnya. Yang jelas, Romi memutuskan untuk masuk ke kamarnya dengan membanting pintu dengan keras. Itu cukup berhasil ketika mereka mendengar bantingan pintu itu dari Romi. Seketika mereka melirih pertengkarannya. Romi pun memutuskan untuk tidur. Dia pun mulai terlelap. Tapi di tengah malam ia harus terbangun karena perutnya terasa mulas. Namun dia takut untuk kamar mandi. Akhirnya Romi mengubur dalam-dalam rasa takutnya. Ia memutuskan untuk berlari kecil menuju kamar mandi, menembus gelapnya ruangan demi ruangan yang ia lalui. Saat hampir sampai di kamar mandi, tepatnya di ujung ruangan dapur, Romi mencium bau wangi aneh itu lagi. Dia pun mulai mendorong pintu kamar mandi, walau ia menyadari ada seorang yang berada di belakangnya. Tapi ketika pintu itu dibuka, Romi hanya tertegun. Seketika rasa muas dalam perutnya itu menghilang. Karena di dalam bak kamar mandi itu, Romi melihat kepala seorang wanita lengkap dengan sorot matanya yang memandang ke arah Romi. Romi tak bisa bergerak melihat sosok itu. Dan perlahan sosok itu mulai keluar dari bak mandi dan memunculkan sebagian tubuhnya. Terdengar suara kikikan dari mulutnya sambil merangkak keluar dari bak mandi. Melihat itu, Romi dengan sekuat tenaga memundurkan langkahnya perlahan-lahan. Meski terasa berat, tapi ia berhasil menjauhkan posisinya dari kamar mandi. Walaupun ia harus terjatuh di ruangan tengah karena tersandung kaki sendiri. Pandangannya masih melihat ke arah sosok itu. Kali-kali sosok itu mengejarnya. Dan benar saja, Romi kembali melihat sosok itu berjalan dengan kaku. Terlihat rambut yang panjang dan bajunya yang coklat lusuh. Sosok itu berjalan di depan Romi tanpa menoleh dan hilang.
menembus tembok dapur. Seketika, puncak ketakutan itu terpecahkan oleh suara jeritan dari kamar ayah dan ibunya. Suara itu adalah suara Yuli, adiknya. Entah apa yang terjadi, Romi yang tak mau ambil pusing langsung berlari menuju kamarnya. Sampai akhirnya keesokan hari pun tiba. Yuli adiknya sakit. Ia demam tinggi. Pagi itu terasa sangat tak enak. Baskoro ayah Romi membangunkannya dengan sedikit kasar. "Ayo sekolah," begitu kata ayahnya. Keluar dengan sedikit membandingkan pintu. Entah baru berapa jam Romi tidur. Ia juga tak sempat cerita tentang kejadian semalam. Singkat cerita, ia ke kamar mandi, mengambil sikat gigi, dan memutuskan untuk mencuci muka saja di wastafel dapur. Karena ia takut kejadian tadi malam terulang kembali. Ibunya yang tengah menggoreng telur seakan tak peduli anak yang tak mandi. Romi pun segera masuk kamar dan berganti baju. Dan keluar sambil membawa tasnya. Suasana pagi itu tak sehangat dulu sebelum teror hantu-hantu sialan ini. Ia tak sempat sarapan, hanya minum separuh teh saja karena Baskoro ayahnya sudah terburu berjalan keluar rumah. Terlihat ayahnya memandangi teras depan rumahnya. "Tanah sialan," begitu ucap ayahnya sambil menendang bungkusan kain putih yang ternyata ada lagi berserakan di depan teras rumahnya. Ia pun masuk ke dalam mobil, diikuti oleh Romi. Tanpa kata dan perbincangan, Baskoro ayahnya mengantar Romi ke sekolah. Dengan sedikit ngebut, Baskoro nampak emosi dan tak fokus. Sampai akhirnya, hal naas pun terjadi ketika tiba Baskoro membelokkan setir mobilnya ke parit yang cukup dalam. Menurut kesaksian Baskoro, ia menghindari nenek-nenek yang menyeberang. Anehnya, Romi tak melihat itu. Yang Romi lihat hanyalah tiba-tiba saja Baskoro ayahnya mengarahkan setir mobilnya ke lajur kanan dan masuk ke dalam parit kering yang cukup dalam. Mobilnya ringsek. Romi tak mengalami luka yang cukup berarti, tetapi kaki Baskoro terluka parah. Tulang keringnya patah sampai mencuat keluar. Singkat cerita, kecelakaan ini membuat Baskoro sadar bahwa kekuatan tak kasat mata yang tengah mengganggu keluarganya ini tak main-main. Terlebih lagi, ia juga sempat melihat berbagai penampakan ketika sedang di rumah sakit, membuatnya tak betah dan memaksakan untuk pulang. Di rumah, Sartika istrinya merawatnya dengan telaten, membuat suasana rumah tangga kembali hangat lagi. Setelah menyimpulkan yang selama ini terjadi, akhirnya hal ini dapat ditangani dengan serius ketika ada pengasuh pondok pesantren di daerah dekat toko Baskoro. Ternyata selama ini mengamati apa yang terjadi dengan sukarela. Beliau beserta santri-santrinya meruqyah toko dan rumah Baskoro. Singkat cerita, Teluh Siti Setana berhasil diatasi oleh Pak Ustadz yang namanya tak bisa disebutkan sebagai korban. Tentu keluarga Baskoro ingin tahu siapa orang yang menjadi pelaku, tapi Pak Ustadz hanya bisa bicara. Itu tidak penting. Yang jelas, Tuhan tidak pernah tidur. Biarkan Tuhan yang membalas dengan caranya sendiri. Beliau juga mengatakan, kalau saya mengatakan siapa pelaku sihir ini, sama saja dengan saya menabur benih dendam. Begitulah santet Siti Satana ini berakhir. Mungkin kalau tak segera ditangani, ceritanya akan sangat berbeda. Bahkan tidak menutup kemungkinan hal yang sangat buruk akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, Baskoro menjalani operasi untuk kakinya sebanyak 6 kali, dan keluarganya masih sehat dan bahagia. Tokonya pun semakin berkembang, walaupun mungkin ada fase pasang surut yang harus dilalui. Sekian tahun berlalu, tak dipungkiri juga, sampai saat ini Baskoro
Romi dan sekeluarga masih mempunyai dugaan tentang siapa yang mengirim sihir ini. Dugaan pertama tertuju pada sesama pengusaha toko sembako yang jarak tokonya hanya 50 meter dari toko Baskoro. Dan yang kedua adalah dari salah satu keluarga dari rumah yang dibelinya. Diduga orang tersebut marah karena ketika rumahnya dijual, dia tidak diajak bicara dan diberitahu. Itu diperkuat ketika 4 hari setelah Baskoro melunasi rumah itu, orang itu datang lagi dan ingin membatalkan proses jual beli yang surat tanahnya itu sudah terlanjur nama atas nama Baskoro. Tapi itu cuma sebatas dugaan tentang siapa yang sebenarnya pengirim teluh itu. Nah, gitu ceritanya ya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, bagi kalian yang suka dengan video ini atau channel ini, mohon tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa memberikan lagi cerita horor selanjutnya yang mungkin aja nih terjadi pada kalian.